Ini seolah-olah kita sudah di hadapan Masjidil Haram, di halaman Masjidil Haram, ya. Saya akan ingatkan lagi bahwa Bapak Ibu semua perlu punya wudhu. Sekarang nggak usah, nanti punya wudhu, ya. Sebelum tawaf saya akan ingatkan lagi, kalau saya ikut. Saya akan ingatkan lagi untuk punya wudhu. Yang kebelet atau pengen ke toilet, jangan tunda. Akan lebih repot kalau pas tawaf, kebelet, repot. Mending sekarang, toiletnya masih nggak terlalu jauh. Toilet dulu yang butuh toilet dulu. Yang lain sabar nungguin, udah. Berbanyak doa, yang paling gampang lisan kita istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kata Nabi Muhammad SAW, sungguh beruntung orang-orang yang ketika dia membuka catatan amalnya, dia temui banyak istighfar di dalamnya. Sungguh beruntung. Jadi istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Ya, ya bapak-bapak, mohon perhatian, kita mau tawaf. Ubah pakaian ihramnya menjadi pundak kanannya kelihatan. Dibuka lagi, kemudian lempar. Oke? Sambil jalan pelan-pelan masuk ke dalam ya. Bismillah, pelan-pelan. Kalau selama ihram nggak boleh ibu yang perempuan. Peraturannya buat perempuan nggak boleh tutup wajah, kacamata boleh. Tutup wajah sama sarung tangan yang untuk kedua telapak tangan nggak boleh. Bapak Ibu, tawaf ini adalah ibadah munfarid, ibadah yang masing-masing, ibadah yang bukan ibadah berjamaah. Jadi nanti Pak Haji Firman atau saya kalau ikut nanti insya Allah di depan akan pandu bacaannya. Oke? Bapak Ibu juga perlu tahu, tidak ada bacaan khusus. Doa yang di buku Bapak Ibu mungkin punya, putaran pertama, putaran kedua, itu hanya rangkaian doa yang dibuat oleh para ulama supaya kita lebih fokus. Makanya saya bilang, Bapak Ibu, ini ibadah masing-masing. Bisa berzikir, bisa berdoa, doakan semua hal yang kita perlu. Makanya jangan malu untuk catat list doa kita. Belum tentu bisa kesini lagi. Baca doa kita masing-masing. Kecuali entar dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad. Ini namanya Rukun Yamani. Nah, itu Rukun Hajar Aswad. Kita akan mulai tawaf dari sudut Hajar Aswad. Kita akan mulai tawaf dari sudut Hajar Aswad. Zikirnya bebas. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, boleh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, boleh. Istighfar aja boleh, Bang Kevin? Boleh dan sah selama putarannya 7 kali putaran. Di mana mulainya? Maju lagi, Pak. Ini sudut Hajar Aswad. Dimulai dan selesainya tawaf dari sini. Dimulai dan selesainya tawaf dari sini. 1 mutar sampai Hajar Aswad terhitung 1 putaran. Sunnahnya cium batu Hajar Aswad. Sunnahnya mencium batu Hajar Aswad. Tapi kondisi sekarang, apalagi yang haji, rasa-rasanya agak nggak mungkin. Kenapa? Jemaah begitu padat. Kita lagi melaksanakan kewajiban kita nih. Apalagi yang laki-laki kalau cuma Hajar Aswad harus sikut kanan, sikut kiri. Ngejar yang sunnah, melanggar yang wajib. Apa melanggar yang wajib apa? Menghargai sama muslim, menjaga keamanan sama muslim. Yang perempuan, kalau nggak mungkin, nggak usah dipaksain. Kita jaga diri kita, jaga kehormatan kita. Laki-laki juga sama seperti itu. Kita pengen, Al-Kausar pengen, Bapak Ibu berangkat sehat, pulang juga sehat. Setuju? Ini bukan satu hal kewajiban. Kita bisa kasih isyarat. Bismillahi Allahu Akbar. Sedikit ada informasi bahwa ini adalah pintu Ka'bah. Nah, antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah disebut namanya Multazam. Apa? Multazam adalah area yang paling makbul untuk berdoa insya Allah. Ya. Jadi selesai dari Hajar Aswad, sebelum zikir yang lain, mintakan kesembuhan untuk orang terdekat kita. Mintakan pelunasan hutang untuk saudara-saudara kita. Mintakan doakan kemenangan untuk saudara kita di Palestina dan lain sebagainya. Jadi artinya di sini adalah bagian doa-doa yang penting. Doa masing-masing. Jangan malu mencatat doa. Catat. Minta sama Allah, kita punya sifat lupa. Ya Bapak Ibu ya. Bagian ini dinamakan bagian Hijr Ismail. Apa? Hijr Ismail. Penamaan ini pun penamaan yang ada khilaf di antara para ulama, tapi ini adalah bagian yang dikenal dengan Hijr Ismail. Bukan berarti di sini makannya Nabi Ismail, bukan sama sekali. Kita nggak boleh sholat di kuburan, nggak boleh. Ini bukan kuburan, ini bagian daripada Ka'bah. Dulu Ka'bah lebarnya sampai sini. Tergerus zaman, akhirnya direnovasi dengan uang halal. Singkat cerita, cuman ada uang segini untuk renovasi Ka'bah yang lebar sisanya. Tawaf jangan motong sini, jangan motong sini, harus di luar. Harus di luar. Ka'bah serta bagian ininya selalu 5 waktu habis sholat atau sebelum sholat dikasih minyak wangi. Minyak wanginya wangi sekali. Kita lagi ihram, jangan
pakai wangi-wangian. Maka sebisa mungkin selama lagi tawaf jangan pegang Ka'bah. Kenapa? Wangi. Kalau kita sengaja pakai oles-oles Ka'bah dan biar wangi, kena denda nanti. Ya, termasuk bagian ini. Jangan iseng tangannya, sereset kayak anak bocah, jangan. Ya, jangan. Udah, jangan. Jaga jarak aja, nggak dekat boleh. Ya. Dan Bapak Ibu, kalau putarannya makin dekat ke arah Ka'bah, makin singkat. Makin jauh kayak obat nyamuk, makin jauh. Makin lama, ya. Makanya di sini kita berusaha ntar cari celah supaya bisa tetap dekat dengan Ka'bah, oke? Dan semoga Allah mudahkan. Saya selalu jemaah sekalian tiap bawa jemaah membawa para jemaah itu untuk sholat di sini. Saya usahakan begitu. Ada beberapa orang yang maksa, tanda kutip, semua jemaahnya 40 dibawa sini semua, sehingga penuh. Kita sama ayah saya gantian 55. Mau 5 orang supaya juga nyaman sholat di sini. Biarin saya capek sedikit tapi jemaah bisa nyaman. Itu pun kalau kondisi memungkinkan. Sering ditutup soalnya. Tapi kita berharap kalau dibuka, kami akan bawa Bapak Ibu sholat dalam Ka'bah. Ini sholat dalam Ka'bah namanya seperti itu. Jalan lagi sebelah sini jemaah sekalian. Ka'bah punya 4 sudut. Rukun Yamani, rukun Hajar Aswad, rukun Iraki, rukun Syami. Rukun Iraki lurus ke sana arah utara negara Irak. Irak, Iran, Rusia dan lain sebagainya. Ini negara Syam. Negara apa? Syam. Syam itu negara apa aja Bapak Ibu? Palestina, Syria, Lebanon, Yordan. Sampai di sini baru ada bacaannya. Bacaannya adalah yang kita hafal insya Allah. Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus baca berulang-ulang sampai sudut Hajar Aswad. Oke? Yuk bareng-bareng. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam berdoa kita perlu tahu apa yang kita baca. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berikan kepada kami, fid dunya, dalam urusan dunia, hasanah, semuanya baik ya Allah. Wa fil akhirati hasanah, dan juga berikan kepada kami ya Allah untuk urusan akhirat kami hasanah, semua kebaikan dari mulai kami sakaratul maut sampai masuk ke surga. Itu harapan kita semuanya. Wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari azab api neraka. Itu penggalan katanya Pak. Nggak semua travel kasih tahu itu ya. Jadi kita di sini pengen Bapak Ibu, saya pengen Bapak Ibu paham sama apa yang Bapak Ibu baca. Nggak cuma bunyi doang. Yuk bareng-bareng. Rabbana atin, masing-masing. Terus berulang-ulang, terus. Ya, masing-masing. Nggak usah keras-keras, yang penting bunyi. Ya. Dan nggak ada doa dalam hati. Doa harus terucap. Doa itu adalah ibadah lisan. Jangan, Pak baca Pak, udah dalam hati, jangan, nggak ada. Ya, Rabbana atina, kita mengucap. Nggak usah keras-keras. Nggak usah kayak sebagian orang yang sampai ganggu jemaah yang lain. Nggak perlu. Ini bukan ibadah berjamaah. Ibadah masing-masing, doa, tanggung jawab masing-masing. Sudah kasih tahu tadi dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, bacanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oke? Masuk ke Hajar Aswad lagi. Sekarang saya akan mantau aja dari jauh. Bapak Ibu silakan latihan masing-masing. Mulai dari Hajar Aswad, Bismillahi Allahu Akbar. Doa masing-masing, zikir masing-masing sampai sini baru kita Rabbana atina. Silakan. Sampai sini silakan langsung ganti bacaan menjadi apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, pastikan pas udah ketujuh, putaran ketujuh, lewatin ya. Bismillahi Allahu Akbar. Lewat, keluar sebelah sini. Selesai tawaf 7 kali putaran, yang mana kita cuman 1 tadi ya sebenarnya ya, tapi kan nggak beda Bu. 1, 2, 3, paling sunahnya yang laki-laki suruh lari, tapi kan rasanya sekarang nggak mungkin ya. Putaran Ka'bah harus ada di sebelah kiri kita. Jadi kalau mau ikutin arus harus sebelah kiri kita Ka'bahnya ya. Kemudian selesai tawaf akan kita bergeser ke belakang makam Ibrahim. Ini makom, bukan makam, namanya makom, tempat berdiri Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membangun Ka'bah. Di sini akan banyak orang-orang yang menghambat tawaf, pada gosok-gosok, cium-cium segala macam. Saya nggak mau di Al-Kausar itu terjadi. Ini hanya batu monumental, bukan untuk diambil tabaruk, berkah dan lain sebagainya. Tidak sama sekali. Depan kita Ka'bah.
berdoa menghadap Ka'bah. Jangan usap-usap yang lain selain kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Minta mohon sama Allah, ini hanya monumen sejarah seperti itu. Oke? Kita akan salat di belakang makam Ibrahim. Sebelah sini. Salat di belakang makam Ibrahim kalau memungkinkan. Kalau tidak, cari tempat yang nyaman, salat di situ 2 rakaat. Salat sunnah tawaf. Rakaat pertama setelah Fatihah disunahkan membaca Al-Kafirun. Ya, Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah disunahkan membaca Al-Ikhlas, ya. Kalau Al-Kafirun ragu, saya apa tapi kayaknya nggak apa dah. Wala ana wala antum misalnya kayak gitu, ada kayak gitu, maka baca cari surat yang gampang. Al-Kafirun sama Al-Ikhlas ini disebut dengan 2 surat Al-Ikhlas. Ini Al-Ikhlas yang kedua, Al-Kafirun. Kenapa? Karena isinya pemurnian. Ikhlas artinya bukan lapang dada, ikhlas artinya murni. Kenapa qul huwallahu ahad disebut surah Al-Ikhlas? Karena memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakanlah wahai Muhammad, huwallahu ahad, Allah lah yang Maha Esa. Allahu Samad, Allah tempat segala sesuatu bergantung. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, enggak ada bawahnya, enggak ada atasnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan enggak ada yang sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas, artinya murni. Al-Kafirun memurnikan akidah kepada orang-orang kufar. Lakum dinukum waladin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Seperti itu, ya. Kalau memungkinkan, kalau enggak maka baca apa yang mudah buat kita. Oke? Ini sholat sunnah tawaf. Setelah itu sebelum ke sa'i kita akan minum air zam-zam. Minum air zam-zam. Setelah itu kita persiapan menuju ke tempat sa'i, ya.